Swastiastu. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dan memperkenalkan produk yang kami buat. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Kak Intan Oktaviani, NPM 575. Teman saya, Niketa Ciwidiantari, NPM 359. Niputu Rama Pratiwi, NPM 318. Madi Monika Priandewi, NPM 587. Dan Kadek Dwi Cahyani, NPM 489. Yang pertama, saya akan menjelaskan gambaran usaha. Usaha kami dinamakan Jajan.yuk. Jajan.yuk didirikan di Jalan Kejanti nomor 42 dengan produk yang kami hasilkan yaitu corn dog. Pendirinya yaitu didirikan oleh 5 kelompok orang mahasiswa manajemen tahun 2020. Usaha yang kami jalani dengan alasan untuk mengisi waktu luang dan upaya sebagai pembelajaran awal dari manajemen kewirausahaan. Yang kedua yaitu gambaran produk. Corn dog merupakan cemilan atau makanan yang terbuat dari olahan tepung, tepung jagung, dan keju mozzarella. Dengan menyerupai seperti sosis ayam besar dan di dalamnya terdapat sosis ayam kecil dan dibalut oleh keju mozzarella. Dengan bahan pelengkap untuk pembuatan corn dog ini yaitu seperti panir, gula, susu bubuk, garam, dan tepung panir. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya Niketa Ciwidiantari, NPM 193-2121-359. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang membahas rencana pemasaran. Kami sangat yakin bahwa produk kami akan diterima oleh masyarakat, karena produk yang kami tawarkan lebih murah dari pesaing lainnya. Tidak hanya itu, kami juga menyediakan pelayanan pesan antar dengan ongkir yang tergolong murah. Dalam memulai usaha ini, target pelanggan kami adalah seluruh masyarakat secara umum dan kalangan remaja pada khususnya, karena produk yang kami tawarkan bersifat instagramable dan kekinian sehingga mampu menarik peminat bagi para remaja untuk membeli produk kami. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niputu Rahma Pratiwi, NPM 193-2121-318. Di sini saya akan menjelaskan luas pasar, lokasi usaha, dan rencana penjualan tahun pertama. Luas pasar dan lokasi usaha. Karena kami menjual produk dalam media sosial, maka jumlah pelanggan kami di setiap wilayah tidak terbatas. Sebagian besar penduduk kota dan pasar memiliki media sosial, dan itu merupakan modal besar untuk kami yang menjual produk dalam media sosial. Dan lokasi kami sangat sesuai dengan usaha yang kami bangun, karena target pasar utama kami adalah kalangan remaja. Dan lokasi usaha kami sangat dekat dengan pusat pendidikan, perkantoran, serta dekat dengan jalan umum. Hal ini tentu akan memudahkan kami untuk mengirim pesanan ke tempat pelanggan. Dalam rencana penjualan tahun pertama, untuk saat ini, pesaing utama kami adalah mereka yang lebih dahulu memulai usaha ini. Tentu saja dari segi pelanggan dan segi permodalan mereka lebih unggul. Namun dengan keunggulan yang kami punya, yaitu dari segi harga dan pelayanan pesan antar, kami yakin kami mampu bersaing dengan mereka. Perkenalkan, nama saya Made Monika Priandewi, NPM 193-121-587. Di sini saya akan menjelaskan tentang volume penjualan dan persaingan. Dari strategi pemasaran, wilayah pasar yang kami sukai adalah wilayah pasar yang letaknya dekat dengan fasilitas umum seperti kampus, sekolah, perbankan, maupun fasilitas umum yang lainnya. Hal ini sangat menguntungkan kami dalam mengirim pesanan ke tempat pelanggan. Rencana kami dalam 2 bulan ke depan adalah gencar melakukan promosi di sosial media dengan meminta bantuan teman-teman yang memiliki banyak followers di media sosialnya. Selain itu, dalam 2 bulan ke depan kami juga merencanakan untuk menambah varian rasa pada produk kami, sehingga akan lebih menarik pelanggan untuk membeli produk kami. Selanjutnya ada bahan baku dan bahan penolong yang diperlukan. Yang pertama ada tepung. Jumlah yang diperlukan per unitnya itu 1.800 gram dan harga beli per bahannya itu Rp11.000. Yang kedua ada ragi, jumlah yang diperlukan per unitnya itu 10 sendok makan dan harga beli per bahannya itu Rp5.000. Yang ketiga ada garam, jumlah yang diperlukan per unitnya itu 5 sendok makan dan harga beli per bahannya itu Rp5.000. Yang keempat ada gula, jumlah yang diperlukan per unitnya itu 20 sendok makan dan harga belinya itu Rp12.000. Yang kelima ada susu bubuk.
Jumlah yang diperlukan per unitnya itu 10 sendok makan dan harga beli per bahannya itu Rp4.000. Yang keenam ada tusuk sate. Jumlah yang diperlukan per unitnya itu 30 biji dan harga beli per bahannya itu Rp6.000. Yang ketujuh ada keju mozzarella. Jumlah yang diperlukan per unitnya itu 1000 gram dan harga beli per bahannya itu Rp120.000. Selanjutnya ada sosis. Jumlah yang diperlukan per unitnya itu 30 batang dan jumlah harga belinya itu Rp60.000. Selanjutnya yang terakhir adalah tepung panir. Jumlah yang diperlukan per unitnya itu secukupnya dan harga belinya itu Rp12.000. Jadi total keseluruhannya itu ada Rp237.000. Setiap kali proses produksi, kami membuat produk sesuai pesanan. Jika pesanan masuk sebesar 10 unit, maka kami akan membuat produk sebanyak 10 unit. Setiap kali produksi, kami membutuhkan waktu 3-4 jam dari sejak membeli bahan sampai pesanan siap. Selanjutnya, pelaku yang ada di balik pembuat krondok itu, yang pertama ada Rahma Pratiwi, tugasnya itu memasarkan. Yang kedua Intan Oktaviani, tugasnya itu delivery. Dan saya sendiri membeli bahan baku. Yang terakhir ada Dwi Cahyani dan Cwi Diantari, itu tugasnya memasak. Untuk memulai usaha krondok ini, kami tidak memiliki keahlian khusus semua. Kami mempelajari melalui media online dan belajar secara otodidak. Namun untuk kedepannya, kami akan meningkatkan keterampilan kami dengan cara terus berlatih membuat makanan-makanan yang baru dan yang unik, namun tetap sehat agar dapat diterima oleh pelanggan. Yang membuat kami yakin bahwa manajemen kami dapat mengantarkan usaha kami pada keberhasilan, yaitu kami selalu berusaha teliti dalam menjalankan usaha kami dari kualitas produk, teknik pemasaran, serta berusaha memberikan pelayanan terbaik dan mengutamakan kepuasan konsumen. Perkenalkan, nama saya Kadek Dwi Cahyani, NPM 1932121489. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen dan personel. Sebelumnya itu ini udah dijelaskan oleh teman saya. Nah, saya akan melanjutkan tentang jumlah modal tetapnya. Jumlah modal tetap terdiri dari tanah, bangunan, mesin dan peralatan sebesar 627.000, perlengkapan administrasi, biaya tak langsung sebesar 600.000 dalam artian gas dan listrik, kendaraan untuk usaha sebesar 6 juta dan jumlah semua itu 7.227.000. Nah, kebutuhan modal kerja untuk usaha pengelolanya yaitu yang pertama, jumlah pengeluaran untuk satu kali produksi adalah biaya bahan baku sebesar 237.000, ada juga biaya tidak langsung dalam artian gas dan listrik sebesar 600.000 per 288 hari sama dengan 21.000. Biaya tenaga kerja sebesar 2 juta per 24 hari sama dengan 84.000. Nah, total biaya sekali produksi adalah sebesar 342.000. Yang kedua ada lamanya proses satu kali produksi adalah 1 hari. Yang ketiga ada pengeluaran biaya produksi per hari kurang lebih dari 342 hari. Yang keempat ada biaya pemasaran meliputi kuota internet dan pembuatan spanduk sebesar 210.000. Yang kelima ada pengeluaran biaya per hari meliputi uang bensin untuk mengantarkan produk kurang lebih 30 ribuan. Yang keenam ada jumlah hari sejak membeli bahan sampai produksi siap dijual cukup 1 hari saja. Dan yang ketujuh ada kebutuhan modal kerja kurang lebih sekitar 30.000. Nah, jadi ada juga penentuan harga pokok. Yang pertama itu biaya bahan sekali proses produksi itu sebesar 237.000. Yang kedua ada upah tenaga kerja sekali proses itu 2 juta per 24 hari sama dengan 84.000. Yang ketiga ada biaya tak langsung dibayar tunai atau dalam artian gas dan listrik sebesar 25.000. Yang keempat ada biaya tak langsung dari penyusutan mesin dan peralatan sebesar 187.000. Nah, yang kelima ada harga pokok produksi sekali proses produksi yaitu 529.000. Yang keenam ada jumlah produksi yang dihasilkan sekali proses produksi selama 30 unit. Yang ketujuh ada harga pokok produksi per unit
produksi sebesar 17.650. Yang ke-8 ada laba per unit produk yang diinginkan sebesar 2.350 per unit. Nah, yang terakhir, yang ke-9, ada harga jual per unit produk yaitu 20.000. Nah, ada juga kebutuhan modal secara keseluruhan menjadi sebagai berikut. Yang pertama ada modal tetap sebesar 7.227.000. Yang kedua ada kebutuhan modal kerja sebesar 342.000. Yang ketiga ada jumlah kebutuhan modal sebesar 7.569.000. Yang keempat ada jumlah modal yang telah dimiliki sebesar 8 juta. Nah, perhitungan rugi laba per bulan. Yang pertama itu ada penjualan per bulan sebesar 20.000 kali 30 unit kali 24 hari sama dengan 14.400. Yang kedua ada biaya produksi per bulan sebesar 529.000 kali 24 hari sama dengan 12.696.000. Yang ketiga ada laba dari penjualan A ke B sama dengan 1.704.000. Yang keempat ada biaya pemasaran per bulan. Yang pertama ada biaya promosi per bulannya itu kuota dan spanduk sebesar 210.000. Ongkos angkat penjualannya itu 720.000. Gaji salesman-nya itu per bulan tidak ditentukan. Biaya penjual per bulannya itu 930.000. Nah, yang kelima ada biaya usaha per bulan, itu sebesar 930.000. Laba usaha per bulan 774.000. Laba bersih per bulan 774.000 juga. Nah, perhitungan neraca awal perusahaan, yang pertama itu ada uang kas awal sebesar 7.227.000. Yang kedua ada sediaan barang atau bahan sebesar 237.000. Yang ketiga mesin dan peralatan sebesar 627.000. Ada tanah, ada bangunan, dan jumlah harta total sebesar 8.091.000. Jumlah modal awal juga sama, 8.091.000. Nah, yang terakhir ada tingkat pengambilan modal. Jadi tingkat pengambilan modal itu ada titik impasnya itu biaya tetap per bulannya. Yang pertama ada gaji pegawai per bulan sebesar 500.000 kali 4 orang sama dengan 2 juta. Yang kedua ada beban penyusutan per bulan sebesar 183.000 bagi 12 bulan sama dengan 15.250. Yang ketiga ada biaya listrik per bulan sebesar 50.000. Yang keempat ada biaya promosi per bulan sebesar 210.000. Nah, yang kelima ada biaya tetap lainnya per bulan dalam artian uang bensin sebesar 720.000. Dan yang keenam ada jumlah biaya tetap sebesar 2.995.250.000. Dan yang ketujuh ada biaya variabel dalam artian gas LPG sebesar 20.000 kali 24 hari sama dengan 480.000. Dan ada laba per unitnya itu harga jual per unit 20.000, biaya variabel per unit 20.000 bagi 30 unit sama dengan 670. Titik impas dalam satu bulan yaitu 4,471 unit produk. Nah, jadi laba bersih dibagi jumlah harga total dikali 100 sama dengan 9,56%. Sekian presentasi, terima kasih.